Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat kapas. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 160 ml air hangat kukuh, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Tutup lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit supaya raginya bisa aktif dan berbusa. Setelah raginya sudah berbuih, berarti tandanya raginya masih aktif. Kemudian tuangkan 2 kuning telur. Di fase mengaktifkan ragi ini wajib ya, karena nanti akan menentukan donatnya berhasil atau tidaknya. Tapi kalau raginya masih baru itu nggak perlu dites keaktifannya terlebih dahulu. Langsung dituangkan saja ke dalam adonan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu bubuk, 30 sendok makan tepung terigu pro tinggi atau setara 300 gram, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin. Boleh juga menambahkan garam dan margarinnya di akhir setelah adonannya diuleni setengah kalis. Kemudian saya lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Ini diaduk sampai adonannya kalis elastis. Boleh juga kalau mau di mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 15 menit. Ini diuleni pelan-pelan sampai kalis elastis sambil diremas-remas seperti memeras kelapa parut. Setelah adonannya sudah diuleni pelan-pelan sampai kalis elastis, bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain lap bersih, lalu diamkan selama 1 jam. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastiknya. Tinju dan kempiskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Dirasa adonannya lengket, boleh alas kerjanya ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Uleni sebentar untuk mengeluarkan gas dan udara yang terperangkap di dalamnya. Setelah cukup, kemudian bulatkan adonan, bagi menjadi 16 bagian sama rata, beratnya kurang lebih sekitar 37 gram. Setelah adonannya sudah dibagi menjadi 16 bagian sama rata, ambil 1 adonan, sisanya tutup menggunakan kain lap bersih supaya tidak kering terkena udara. Bulatkan adonan hingga benar-benar mulus seperti ini. Rounding di atas tangan atau di atas alas kerja. Sedikit dicubit-cubit supaya rapi dan mulus hasilnya. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai.
Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, kemudian tutup menggunakan kain lap bersih, lalu istirahatkan selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, adonannya sudah setengah mengembang. Kemudian taburi keseluruhnya dengan tepung terigu supaya nanti saat dipipihkan gak lengket. Pipihkan adonannya pelan-pelan menggunakan scaper, boleh juga dipipihkan pelan-pelan menggunakan tangan sampai adonannya benar-benar tipis. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dipipihkan semuanya, tutup lagi menggunakan kain lap bersih lalu istirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, adonannya sudah mengembang, kemudian pipihkan lagi pelan-pelan, jangan terlalu tipis. Kemudian ini dicetak menggunakan cetakan donat seperti ini. Belinya di toko bahan kue. Diameternya 8 cm. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dicetak seperti ini, siapkan nampan atau alas yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Tujuannya nanti supaya ketika donatnya mau digoreng diangkat gak mudah penyok. Setelah adonannya sudah dicetak semuanya, tutup menggunakan kain lap bersih lalu istirahatkan selama 45 menit sampai adonannya mengembang dan ketika diangkat ringan. Untuk sisanya ini boleh langsung digoreng atau boleh juga dioleni dibentuk lagi. Setelah diistirahatkan selama 45 menit, adonan donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Ketika ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan, berarti ini tandanya siap untuk kita goreng. Siapkan penggorengan, panaskan minyak. Setelah itu gunakan api kecil supaya nggak mudah gosong. Masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan secukupnya. Tips supaya menggoreng donat tidak menyerap minyak terlalu banyak, jadi cukup satu kali balik saja. Caranya diintip sedikit bagian bawahnya. Kalau sudah kecoklatan merata seperti ini, baru boleh dibalik satu persatu. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Usahakan donatnya jangan sampai tertumpuk supaya nggak mudah penyok. Kemudian goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Kalian bisa lihat sendiri kelihatan white ringnya sangat tinggi. Berarti tandanya ini donatnya berhasil, dijamin empuk sekali.
Nah, ini dia hasil donatnya, sudah jadi. Satu resep ini dapatnya 16 biji. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah, hantaran pernikahan, ide bisnis. Dijamin ini enak sekali, empuk, fluffy, lembut sekali, serat-seratnya halus. Kalian bisa lihat sendiri, ini kelihatan kalau donatnya lembut banget. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, donatnya fluffy, lembut sekali, serat-seratnya halus, enak. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.